Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du, yang saya hormati Gus Wahid, Prof. Edi Suwaidi, Prof. Didi Rahbini, dan semua peserta Kalakoh yang berbahagia. Kita banyak bersyukur pada Allah. Sholawat dan salam kita persembahkan ke hadapan Tuhan kita Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pembahasan tentang oligarki, lalu demokrasi, agama oleh beliau bertiga ini saya kira sudah sangat komplit sekali sebetulnya. Saya ingin sedikit yang dangkal-dangkal saja, sebuah renungan gitu, yang itu terkait tentang tiga hal ini. Dalam kehidupan ini di mana saja, pada tingkat apa saja, itu kan selalu ada kompetisi, selalu berebut. Dalam kompetisi, dalam perebutan apa saja itu kan yang kuat, itulah yang menang. Kuat nalarnya, apakah kuat ekonominya, apakah kuat kekuasaannya, itulah yang akan menang. Hukum alam kan mengatakan begitu. Jadi kalau selama ini masih banyak yang kalah, kekuatan itu ada pada segelintir orang yang lalu kemudian berkuasa ini. Ini artinya memang bangsa ini masih memproduk orang-orang kalah. Lalu baru sedikit saja yang berhasil terlahirkan orang-orang kuat. Nah, memang kalau kita lalu bicara tentang pendidikan, pendidikan kita ini dari sisi jumlah kan luar biasa. Tapi kalau dari sisi kualitas barangkali tidak perlu kita sebut, kita barangkali bisa lihat di kanan kiri ini. Mereka yang sudah dididik sampai SMA, ya, SMK, S1, S2, bahkan juga S3 ya. Apakah yang sudah S3, S2 itu sudah berhasil bisa menjadi kuat dalam berbagai aspek itu. Misalnya dari sisi keilmuan lah, dari sisi nalar. Jangan-jangan itu belum, jangan-jangan. Orientasi bangsa kita itu mau kemana gitu kan. Lalu kemudian kalau tahu apa yang harus kita kuatkan. Saya dulu itu tertarik dengan cara berpikirnya si Presiden Su dan Pak Sir. Ketika itu dalam satu dialog mereka sadar itu bahwa mereka tidak punya sumber daya alam ya, karena padang pasir lalu kemudian seperti itu, bertani juga, berternak juga kurang. Lalu kemudian apa yang diorientasikan? Yang diorientasikan itu adalah membuat bangsa ini yang pinter itu didorong untuk semakin pinter. Lalu kemudian setelah pinter itu entah bidang apalah, misalnya di sana dalam hal bahasa atau sastra, diharapkan mereka itu bisa keluar, bisa bekerja di luar negeri, ya, sama dengan kita ini. Disuruh belajar di luar negeri, tapi yang dipersiapkan itu adalah orang-orang pinter. Di beberapa negara saya lihat misalnya di daerah-daerah Teluk itu orang Sudan banyak, itu memang itu di apa namanya, itu sudah dirancang. Dia tidak bisa menjual apa-apa, tapi ingin menjual orang. Dan orang yang berkualitas. Tatkala lalu kemudian orang itu dijual itu, lalu kemudian diharapkan juga membawa teman-temannya. Jadi seperti itu. Nah, kita juga lain halnya kita menjual, tapi yang kita kirim ke luar negeri adalah orang yang tidak terdidik, lalu hanya menjadi pembantu rumah tangga dan sopir dan seterusnya itu, cleaning service ya. Belum terancang. Nah,
Barangkali ini yang juga kita pikirkan, pendidikan kita ini kapan kira-kira lalu kemudian para rektor, para kepala sekolah itu bisa menjawab secara tegas gitu bahwa yang saya didik ini mau, lalu kemudian nanti agar hasil dari pendidikan kita ini bisa kita kirim ke berbagai negara yang bukan hanya sebagai pekerja keras, tapi seperti yang dikatakan oleh Sudan. Saya nyebut kata Sudan ini bukan lalu Sudan berhasil, ya belum. Tapi kalau lihat negaranya seperti itu, lalu kemudian punya cita-cita yang jelas, paling tidak kan cita-citanya itu sudah jelas. Kita tidak saja lalu kemudian memproduk secara kuantitas sekian orang yang lulus SMA, sekian lulus S1, sekolah S2, S3. Pertanyaannya setelah S3, setelah S2 itu bisa apa? Jangan-jangan yang kita hitung itu hanya ijazahnya, tapi belum bisa menghitung kekuatan itu apa yang kira-kira bisa kita jual agar lalu tidak menjadi mayoritas yang serba lemah. Dari sisi ekonomi lemah, dari sisi keterampilan, profesionalitas itu lemah dan seterusnya ini. Ini barangkali yang perlu kita pikirkan tatkala kita menghadapi problem-problem yang kayak begini, yang dari periode ke periode masih tetap ada seperti itu gambarannya ini. Nah, karena itulah itu yang satu. Yang kemudian yang berikutnya, saya kira kalau kita bicara agama dan demokrasi sudah tidak ada masalah kan. Demokrasi itu kan satu tatkala orang berebut, termasuk dalam berebut kekuasaan kan di situ ada aturan, memberikan penghargaan kepada semua orang gitu agar ikut ambil bagian di dalam menentukan siapa yang akan memimpin. Saya kira ini sudah luar biasa. Lalu kemudian agama di mana sesungguhnya itu? Agama ini. Lagi-lagi saya mengatakan agama ini banyak orang mengatakan agama itu menyangkut berbagai macam aspek. Yang lalu Gus Wakid tadi mengatakan memang begitu. Tapi adalah hal-hal yang pokok karena aspek itu. Tapi hal-hal yang detail agama tidak menjamah. Saya lalu kemudian merenung apa itu yang sampai detail diurus agama. Yang sampai detail diurus agama itu kan soal-soal waris, soal-soal pernikahan, mungkin juga yang halal yang haram sedikit itu kan. Tapi memang yang lain itu adalah bagaimana agama itu ngurus manusia sendiri, mengurus diri manusia sendiri. Bukan ngurus banyak orang, tapi agama itu lebih ngurus pada diri. Diri mana? Bahkan diri yang sebenar-benar diri ialah ngurus yang ada pada nurani ini, ruhani. Maka lalu agamawan disebut ruhaniawan itu. Tapi itu tidak berarti tidak penting, sebab perilaku manusia itu sesungguhnya tumbuh dan berawal dari ruhaninya ini. Kalau ruhaninya bagus, maka lalu kemudian yang lain-lain ekspresinya menjadi bagus. Begitu juga sebaliknya. Gitu. Hanya memang ketika mengurus ruhani ini, manusia sendiri tidak bisa itu melaksanakan sendiri, tidak bisa. Karena itu lalu yas'alunaka anir ruh. Tatkala engkau ditanya tentang ruh, maka ruh itu adalah urusan Tuhan. Yang tadi oleh Gus Wakid dikatakan kalau urusan-urusan jasmaniah, urusan-urusan keduniawian ini oleh Gus Wakid dikatakan hanya aspek-aspek yang pokok-pokok saja, yang dasar-dasar saja. Tentang yang teknis adalah antum a'lamu bi umuri dunyakum tadi. Lalu kemudian ini tadi saya ingat hal-hal yang terkait dengan waris, hal-hal yang terkait dengan pernikahan itu yang sampai detail itu siapa yang boleh dinikah, siapa yang tidak boleh dinikah. Lalu kemudian kalau waris itu antara anak atau yang semuanya ditinggal siapa, istri atau suami atau siapa itu dapat berapa itu detail sekali. Juga termasuk apa yang diharamkan itu. Tapi lalu begini, kalau Ibu dan Bapak sekalian saya mengajak untuk melakukan perenungan gitu kan. Dalam perspektif agama gitu kan.
Itu gimana sesungguhnya kita itu seharusnya. Kalau kita meneliti tentang Al-Quran ya, tentang harta kekayaan ini ya, tadi oleh Prof. Edi Suwaidi hanya dikuasai oleh beberapa orang saja. Kalau kita mau mengkaji itu kan ada ayat-ayat Al-Quran yang sebetulnya perlu kita jadikan bahan renungan. Apakah orang-orang yang menguasai, sedikit orang yang menguasai sebagian besar daripada kekayaan itu memang betul-betul beruntung dalam perspektif kehidupan jangka panjang ini, dunia dan akhirat. Kok di sana dikatakan wailul likulli humazatil lumazah itu kan? Celakalah orang-orang yang sehari-hari tugasnya mengumpat gitu kan? Dan suka mencela. Siapa itu? Alladzi jama'a malahu wa adada. Ialah orang-orang yang selalu mengumpulkan harta dan menghitung-hitung. Ternyata orang-orang yang mengumpulkan harta, yang menguasai 90 sekian persen tadi, itu kalau kita mengacu Quran dalam konteks dunia akhirat itu kan, ternyata itu celaka. Itu celaka di Quran itu. Bahkan lalu kemudian juga ada di dalam surat Ali Imran ayat 10 itu, innalladzina kafaru la tughni anhum wa amwaluhum wa auladukum minallah syai'an. Ulaika hum waqudun nar, kan? Jadi orang-orang kafir itu sebetulnya hartanya itu tidak memberikan apa. Halo, ini Api kelihatannya neraka gitu kan. Itu kan sebetulnya besar sekali. Juga dikatakan bahwa mayukni anhum maluhum idza tarodda. Mayukni anhum maluhum idza tarodda, bahwa sesungguhnya harta itu tidak mempunyai manfaat apa-apa tatkala kita sudah meninggal. Ayat-ayat yang saya ingat itu ya, mungkin tidak tepat saya menerjemahkan, tetapi kalau kita tangkap itu ternyata gitu, orang-orang yang kita anggap hebat, yang bisa mengumpulkan kekayaan yang luar biasa ini, ternyata dalam perspektif agama tidak dianggap beruntung. Ternyata itu banyak sekali ayat-ayat Al-Quran yang mengingatkan orang kaya, lalu kemudian kekayaannya tidak digunakan untuk kebutuhan masyarakat banyak. Bahkan lalu kemudian orang-orang yang biasa-biasa saja, orang-orang yang dalam keadaan kekurangan itu malah tidak ada ancaman-ancaman seperti itu. Karena itu dalam konteks agama kita melihat oligarki, kita melihat penguasaan macam-macam itu, jangan-jangan hanya pandangan kita saja mereka itu mendapatkan keuntungan. Menurut pandangan kita mereka itu beruntung, mereka itu hebat, mereka bisa menguasai, tetapi secara hakiki gitu kan. Secara hakiki dalam kehidupan panjang dunia akhirat ternyata juga mendapatkan ancaman luar biasa. Bahkan lalu kemudian juga disebutkan dalam Al-Quran, ma indakum yang fadu wa ma indallahi baqin. Bahwa apa yang ada dalam kamu itu sebetulnya akan musnah, akan hilang gitu kan, akan hilang, akan musnah. Sedangkan yang bakin, wa ma indallahi baqin, dan yang dari Allah itulah yang itu kekal. Nah, apakah lalu kemudian kita tenggelam kepada persoalan-persoalan yang bagi kita ini, yang sederhana ini, yang tidak lama ini, yang hanya di dunia ini, yang fadu, yang itu akan musnah. Nah, ternyata kita diingatkan itu begitu indah, ma indakum yang fadu wa ma indallahi baqin. Ini kalau kita lalu kemudian berkesempatan untuk melakukan perenungan-perenungan
peringatan terhadap Al-Quran. Maka lalu kemudian kita lalu dari mengingat seperti itu, bisa jadi kita berbalik sebetulnya. Bahwa yang kita lihat gemerlap, menumpuk-numpuk harta itu kalau di dalam perspektif Al-Quran, kalau kita tidak bisa menggunakan harta ini secara tepat, maka lalu bisa mencelakakan dirinya sendiri. Kalau kita punya pilihan bahwa kita harus beruntung selamat dunia dan akhirat, maka sesungguhnya tidak akan memilih yang seperti itu. Itu Gus Wakid pandangan Luar saya. biasa. Entah itu melengkapi atau apa gitu kan. Saya hanya ingin ngajak melakukan perenungan gitu tentang makna kehidupan yang sebenarnya dalam perspektif Al-Quran yang sempat saya baca ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.